Tegas itu. Panjangnya saya nggak tahu. Nah, Bapak juga Bapak Presiden, Bapak Karyadi yang kami hormati dan yang kami banggakan juga ibu-ibu ya, karena dari Bapak ibu-ibu dari DPR RI, Bagian Perundangan, ada Ibu Esther dan yang lain. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja saya ringkas ya. Itu tidak singkat tapi saya ringkas. Saya menyampaikan beberapa materi sebagaimana ada sekitar 10 atau 12 pertanyaan di dalam rancangan perundang-undangan DPR RI. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menanggapi yang ini bermuncul ya. Bapak Ketua ini kegiatan sebenarnya ke-4 atau ya 5 ya. Dengan PSR itu sudah 3 kali. Iya. Cuman kebetulan momentum sekarang tepat di tornya itu ada beberapa pertanyaan. Nah, kita menggunakan metrik yang sudah diberikan. Ada beberapa hal di Undang-Undang P3 itu yang memang harus saya katakan harus mengalami perubahan. Saya menangkap setidak-tidaknya itu yang urgent bagi saya. Ini berarti ini subjektif saya itu ada sekitar 4 sampai 5 yang urgent memang harus ada perubahan. Entah itu nanti bentuknya penggantian atau perubahan. Nah, mungkin nanti yang terakhir saya terkait metode penyusunan baru. Yang pertama saya ingin mau lompat dulu di pasal 7 dan 10 Undang-Undang P3 yang sebelumnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertanyaan pertama. Jadi begini, coba kita ingat-ingat di pasal 7 dan pasal 10 ada kalimat begini di pasal 10 nanti sebetulnya bahwa DPR itu boleh melakukan perubahan undang-undang atau memasukkan regulasi tanpa harus ada prolegnas ketika salah satunya adalah adanya putusan MK. Berarti ini kan proses extraordinary, sesuatu yang khusus gitu, urgent. Nah, tapi jangan lupa seringkali MK itu ketika dalam jurisprudensinya itu putusannya selalu mengatakan erga omnes, di mana erga omnes itu dimaknai kemudian putusan itu dapat langsung berlaku. Jadi putusan MK itu tiba-tiba dia dapat berlaku dan dijadikan dasar untuk merubah peraturan di bawah undang-undang, bukan undang-undang. Contoh misalnya putusan 90 yang kemarin. Putusan 90 yang kemarin itu kemudian dijadikan dasar oleh KPU untuk mengganti PKPU-nya. Padahal undang-undangnya belum berubah. Menjadi PKPU nomor 3 tahun 2023 di bulan November itu. Sedangkan DPR waktu itu masih reses. Nah, ketika kita lihat di pasal 7 di Undang-Undang P3 itu dikatakan bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan diakui di dalam Undang-Undang 12 2011 itu mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Lalu dikatakan juga di luar itu ada peraturan, contoh peraturan lembaga lain, misalnya peraturan Mahkamah Agung, peraturan nah, peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemudian antara pasal 7 yang menyebutkan produk hukum perundang-undangan yang ada itu berbeda dengan kemudian peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga. Sifatnya kan eksternal dan inherent. Kalau undang-undang itu sifatnya kan dua, dia holistik dan futuristik. Holistik itu dia berlaku untuk semua wilayah di Indonesia. Sedangkan peraturan lembaga itu kan hanya berlaku di internal lembaganya. Kan berbeda sifat peraturannya beda. Nah, maksud saya begini, putusan MK itu di pasal 10 itu disebutkan di pasal penjelasnya dikatakan bahwa yang pertama pasal 10 mengatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Pasal 10 itu kan bisa dibaca. Lalu pasal
jelas-jelasnya di pasal 10 dikatakan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden dan DPR atas putusan MK semata-mata untuk memenuhi kekosongan hukum. Artinya 12/2011 ini Undang-Undang P3 memaknai bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden sebagai bentuk regulasi. Artinya tidak bisa putusan MK itu tiba-tiba berlaku kepada masyarakat lalu dijadikan dasar untuk merubah peraturan yang lain, misalnya peraturan lembaga atau peraturan PKPU. Karena putusan MK itu yang dieksekusi itu undang-undang, bukan produk yang lain. Karena objek yang dimohonkan kan undang-undang, maka putusannya merubah undang-undang, tidak merubah regulasi yang lain. Nah, ini seringkali kemudian dimaknai oleh lembaga-lembaga negara, tiba-tiba dia merubah sendiri tanpa menunggu perubahan yang dilakukan oleh DPR. Ini yang saya katakan tidak tertib administrasi secara ketatanegaraan. Di satu sisi ketika ada lembaga yang ogah itu saya katakan malas mengeksekusi putusan MK. Dia secara mudah mengatakan begini, ya kita menunggu DPR dan Presiden untuk mengubah pasal itu. Tapi ketika punya kepentingan politik lain, dia akan mengatakan karena sudah berlaku, karena MK itu adalah putusannya final and binding dan Kongres, maka kita tidak perlu menunggu perubahan undang-undang oleh DPR dan Presiden. Ini kan sesuai dengan selera saja, akhirnya dipolitisir. Nah, artinya berarti undang-undang P3 ini wajib untuk menegaskan di dalam pasal 10 itu tidak hanya memerintahkan DPR dan Presiden. Di situ kalimatnya atau, Mas. Kalimatnya kan atau itu kan opsional. Jadi harusnya dan atau, bisa kedua-duanya, bisa salah satu. Bukan dapat, tapi wajib. Kalau dapat itu kan bisa iya, bisa enggak. Tapi beda ketika itu diganti wajib ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden. Artinya apa? Tidak boleh lembaga negara lain itu mengeksekusi putusan MK tanpa menunggu perubahan regulasi dari DPR dan Presiden. Saya memahami RKUMS itu misalnya kayak Prof. Mahfud pasti tidak setuju dengan pendapat saya. Prof. Jimli Asidiki saya pasti tidak setuju dengan pendapat saya. Ini kan soal mazhab saja. Jadi begini, percayalah bahwa putusan pengadilan itu adalah rezim putusan, bukan rezim perundang-undangan. Ketika rezim perundang-undangan, kita wajib kembali ke pasal 7. Produk peraturan perundang-undangan Indonesia itu ini itu. Putusan pengadilan dimana tidak di situ. Nah, jadi kita kembali menertibkan itu. Nah, harapan saya nanti di pasal 10 itu saya sudah ada revisi lagi itu. Saya minta untuk nanti barangkali bisa diakomodir tambahkan ada perintah langsung dari undang-undang P3 ini bahwa setiap putusan pengadilan itu wajib ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden dalam bentuk perubahan undang-undang. Lalu setelah perubahan itu baru kemudian lembaga negara atau masyarakat mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang melalui DPR dan Presiden. Karena saya menggunakan paham namanya self-executing dan self-implementing. Kalau teman-teman perancang pasti ngerti itu. Dalam beberapa jurnal dikatakan begini, putusan MK itu kan cuma dua, konstitusional dan inkonstitusional, hanya dua. Dia bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Walaupun dalam selanjutnya ada yang bersyarat dan tidak bersyarat gitu. Nah, makna dari inkonstitusional bersyarat itu kan dia hanya sebatas itu. Oh, undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Begitu. Lalu MK itu memberikan rekomendasi seharusnya begini redaksionalnya. Nah, terserah nanti DPR dengan Presiden meramuinya bagaimana. Tidak kemudian ada putusan yang mengatakan begini. Misalnya putusan 90 itu misalnya. Putusan 90 tentang Undang-Undang 7 2007 itu mengatakan begini di bawahnya. Dengan adanya putusan ini maka langsung dapat diberlakukan. Ini kan aneh. Mana mungkin putusan pengadilan MK itu kemudian tiba-tiba sejajar dengan undang-undang. Ini kan prosesnya masih bahan mentah. Ibarat kita bikin es krim ini masih susu, belum jadi es krimnya. Nah, jadi
tertib perundang-undangan juga itu terkait putusan MK. Yang berikutnya sudah bisa tuh? Oh, yang satunya buka aja semua PPT-nya. 5 PPT itu dibuka semua. Yang paling bawah. Yang ketiga. Nah, ini alur yang saya gunakan nanti bisa kita diskusikan ya. Nah ini, jadi pasal 10 kan ada putusan MK harus ditindaklanjuti oleh perubahan undang-undang Presiden atau DPR. Ini perintah pasal 10. Nah ini alurnya yang sudah saya jelaskan, tidak perlu mengulang. Yang lain terkait pengujian perpu ada mas, di escape dulu. Berikutnya saya mau membahas terkait perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi di Undang-Undang Dasar itu memang presiden diberikan hak konstitusional Undang-Undang Dasar untuk membuat perpu. Perpu dikeluarkan karena dalam situasi yang genting dan mendesak, apabila melalui regulasi yang biasa dia DPR tidak bisa bersidang dan sebagainya, butuh waktu yang mendesak. Nah, sebenarnya di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar itu kan MK nggak punya kewenangan untuk menguji perpu. Tapi dengan adanya putusan MK, lagi-lagi jurisprudensi, MK kemudian kembali putusan kalau nggak salah tahun 2019 nggak salah ya, terkait Undang-Undang KPK ya. Undang-Undang KPK itu kemudian sampai 2009 MK berwenang menguji perpu. Kenapa? Karena sifatnya itu sama dengan undang-undang, walaupun proses pembentukannya berbeda. Nah, ini kan kemudian diakomodir dalam pasal 9 Undang-Undang 12/2011 ini, Undang-Undang P3. Nah, di dalam para ahli hukum itu ada perdebatan sebenarnya begini. Perpu itu adalah salah satu ciri khusus sebagai bentuk negara presidensial. Artinya presiden itu memegang kekuasaan penuh. Maka perpu itu dibolehkan dalam keadaan mendesak. Karena presiden itu ada 3 tempat jabatan. Yang pertama adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Lalu dia juga sebagai karena dia sebagai kepala pemerintahan sehingga dia punya kewenangan untuk membentuk regulasi di tingkat pemerintah. Salah satunya. Nah, pasal 9 mengakomodir di sini bahwa perpu itu di sini kan dalam hal suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melihatnya sebenarnya perpu itu kalau saya pribadi ya, subjektivitas tidak bisa diuji oleh MK. Kenapa? Karena proses bentuknya beda, lalu dia juga akan teruji dengan alamiah oleh DPR selama 1 tahun. Ketika perpu itu kemudian wajib disidangkan dalam tahap persidangan selanjutnya di DPR, next. Nah, ketika 1 tahun dia wajib masuk dalam persidangan selanjutnya, kemudian oleh DPR ketika tidak setuju, maka perpu itu akan dihapus. Artinya dia akan
terseleksi sendiri lah oleh alam gitu, di dalam dunia hukum. Nah, tapi lagi-lagi mohon maaf, karena adanya praktek-praktek hukum yang saya katakan yang ngawur lah bahasa Jawanya, undang-undang cipta kerja ini DPRD juga pusing tuh kalau ada undang cipta kerja itu revisi semua ya. Nah, undang-undang cipta kerja sudah dicabut, ini konstitusi bersyarat, tiba-tiba dimasukkan dalam perpu oleh presiden waktu itu. Nah ini kemudian MK mengambil alih kondisi situasi politik hukum yang tidak stabil. MK menyatakan berwenang untuk mempersidangkan mempersidangkan perpu. Nah, tapi ada jurisprudensi sebelumnya. Waktu itu hakim MK-nya namanya Profesor Mahfud MD. Di situ ada dissenting opinion dua hakim. Nah, saya lupa satunya namanya, saya lupa. Di situ dikatakan MK hanya berwenang menguji perpu apabila satu, dalam masa waktu tertentu DPR tidak mampu melakukan sidang untuk mempersidangkan perpu itu dalam waktu tertentu, sehingga tugas DPR yang tidak berjalan itu wajib diambil alih oleh MK sepanjang perpu itu mengalami masalah. Jadi artinya situasional sebenarnya MK itu. Kalau perpu itu tadi oleh DPRD tidak dipersidangkan, maka MK berwenang mengambil alih. Kalau enggak, ya maka enggak. Itu tafsir di dalam putusan yang saya baca. Nah, artinya itu juga harus dimasukkan dalam undang-undang P3 ini, bahwa tidak semua perpu itu bisa diuji di MK. Maka putusan itu juga harus dimasukkan dong di dalam undang-undang bahwa perpu yang terkait dalam situasi apabila DPR RI dalam situasi tertentu tidak dapat melakukan pembahasan perpu tersebut, maka boleh diuji di MK. Sehingga MK punya role yang jelas, dalam menerima pengujian perpu. Itu yang terus yang berikutnya kewenangan DPD. Iya itu. Nah, halaman yang nomor 2 Mas. Jadi DPD itu kan di pasal berapa ya? Saya agak lupa di Play Store. DPD pengaturan penyusunan yang berbentuk DPD. Pasal 22 21. Oh, pasal 44 ya. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD di pasal 44. Nah, jadi kewenangan DPD dikembalikan oleh putusan MK. Situ saya menjelaskan DPD itu kembali memiliki kewenangan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Yang pertama adalah terkait pemekaran daerah ya, penggabungan atau pembentukan. Lalu pengelolaan ini yang baru sebenarnya, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan lainnya, serta keuangan pusat dan daerah. Nah, saya mengusulkan ada